Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Afi Kurniandika, angkatan 2016, NIM 182, dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Madin Terpadu Kabupaten Pasuruan menggunakan metode prototipe. Studi kasus PPG Kabupaten Pasuruan. Untuk latar belakang sistem informasi merupakan suatu sistem yang berupa sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Madin merupakan salah satu sarana untuk menjaga akhlakul karimah anak atau pendidikan karakter yang dimiliki oleh anak, karena hal tersebut sangat penting sebagai bekal di masa depan. Kemudian PPG, Pembina Penggerak Generus, merupakan suatu yayasan non-profit yang berkecimpung di bidang pendidikan agama, seni budaya, dan olahraga. Dan yang terakhir, metode prototyping. Metode prototyping merupakan metode yang cocok digunakan untuk mengatasi adanya masalah dalam komunikasi antar user dan developer yang disebabkan oleh user yang tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang aplikasi yang dibutuhkannya. Rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi Madin menggunakan metode prototyping. Kemudian bagaimana melakukan pengujian sistem yang telah dikembangkan. Kemudian tujuan penelitian yaitu merancang dan membangun sistem informasi Madin dengan menggunakan metode prototyping serta melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan. Untuk batasan masalah yaitu yang pertama, sistem dibangun menggunakan framework kode igniter, dan yang kedua, sistem menggunakan database MySQL, dan yang ketiga, sistem dirancang dan dibangun dengan fitur yang mampu mengefisienkan kegiatan yang ada di Madin. Bagaimana sekiranya sistem dapat merubah kegiatan yang ada di Madin menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Kemudian penelitian terdahulu, salah satunya yaitu dari Rihan Pahrianto tahun 2017 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi TPG Sekota Batu. Judul studi kasus PPG Kota Batu. Hasil dari sistem informasi TPG ini adalah sebuah website yang dapat mengintegrasikan beberapa TPG yang ada di Kota Batu dan mengordinasikan data dari beberapa TPG tersebut menjadi lebih terstruktur. Kemudian metode yang digunakan adalah metode waterfall. Perbedaan dari penelitian sekarang adalah fitur yang ditambahkan yaitu grafik santri, kotak saran, dan kelola informasi. Serta metode yang digunakan pada penelitian sekarang yaitu metode prototyping. Untuk identifikasi masalah menjadi landasan pembangunan sistem ini adalah belum terhubungnya beberapa Madin yang ada di beberapa kecamatan ataupun desa di Kabupaten Pasuruan. Sehingga tidak ratanya kemampuan santri setiap Madin karena kurikulum yang belum distandarkan. Sering terjadinya kesalahan input data dari pengajar dan santri, kemudian beberapa proses bisnis yang belum efisien. Dalam artian masih dilakukan secara manual seperti rapot manual yang membuang biaya untuk mencetak rapot tersebut, serta belum adanya diagram yang dapat menunjukkan statistik perkembangan santri di setiap semesternya. Tahapan berikutnya yaitu pengembangan sistem menggunakan metode prototyping. Tahap pertama yaitu pengumpulan kebutuhan. Sebelum sistem dibangun, akan dilakukan wawancara dan didapatkan beberapa kebutuhan fungsional, yaitu salah satunya admin dan superadmin dapat mengelola data lengkap santri yang selalu dicek dan diupdate setiap semester. Setelah didapatkan beberapa kebutuhan fungsional, maka akan mulai dibentuk rancangan interface, yaitu dari super admin, admin, dan user. Berikut adalah tampilan interface beserta beberapa fitur yang didapatkan dari wawancara sebelumnya. Berikut adalah tampilan interface dari user beserta fiturnya.
Setelah interface berhasil dibuat, maka akan dilakukan evaluasi dengan pengguna dan didapatkan beberapa iterasi. Salah satunya iterasi pertama yaitu perubahan fitur dari kelola informasi superadmin.admin, yaitu ditambahkannya data tanggal pengiriman file agar admin tahu kapan file tersebut diunggah, apakah file itu lama atau file itu baru. Setelah dilakukan evaluasi prototipe dengan user, maka tahap berikutnya adalah pembangunan sistem. Dan langkah pertamanya membuat use case diagram berisi 3 pengguna, yaitu admin, superadmin, dan user beserta beberapa hak aksesnya. Tahap berikutnya adalah membuat hubungan antar entitas, yaitu untuk mempermudah kita dalam membangun suatu database. Berikut adalah gambar dari ERD beserta beberapa hubungan antar entitas. Salah satunya yaitu kelas santri memiliki data santri dan hubungannya adalah one to many. Tahap berikutnya adalah mulai membangun sistem. Berikut adalah tampilan dari superadmin dan beberapa fitur yang dimiliki, meliputi kelola data akun, kelola data jenjang, dan sebagainya. Kemudian berikut adalah tampilan dari admin beserta beberapa fiturnya, yaitu kelola nilai santri, kelola informasi, kelola data santri, data OSDAT, dan data madin, serta grafik santri dan saran untuk mendapatkan saran dari user. Kemudian berikutnya adalah tampilan dari interface user beserta beberapa aksesnya, yaitu profil santri, rapor santri, grafik santri, dan kotak saran. Setelah sistem dibangun, maka akan dilakukan pengujian sistem. Yang pertama, kita akan menguji menggunakan metode black box. Black box adalah pengujian yang berfokus pada fungsionalitas fitur-fitur yang dimiliki dari sistem. Salah satunya adalah tombol login, memvalidasi data pengguna berdasarkan inputan, maka didapatkan nilai berhasil. Kemudian untuk pengujian yang kedua, kita akan menggunakan metode System Usability Scale, yaitu metode yang berpedoman pada sudut pandang pengguna dengan cara membagikan 10 pernyataan yang mana dalam setiap pernyataan mengandung nilai skala Likert, yaitu dengan cara perhitungan pernyataan pada nomor ganjil, yaitu pilihan skala dikurangi 1, dan pada pernyataan genap, yaitu 5 dikurangi dengan pilihan skala. Kemudian 10 pernyataan tersebut dibagikan melalui kuesioner kepada 20 orang meliputi superadmin, admin, dan user. Kemudian cara menghitung rumus perhitungan rata-rata skor, yaitu jumlah skor SUS pada setiap pernyataan responden dibagi dengan jumlah responden dan didapatkan hasil 83, maka dapat dinyatakan bahwa sistem informasi mendapatkan rating excellent. Kemudian untuk tahap akhir didapatkan kesimpulan berupa nomor 1, metode prototyping dapat digunakan untuk merancang sistem informasi manajemen Madin terpadu Kabupaten Pasuruan dengan baik. Nomor 2, pada tahap pengujian sistem secara fungsional, yaitu menggunakan metode black box dengan menggunakan poin, di mana didapat nilai bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Dan yang ketiga, pada tahap pengujian sistem dengan mengukur dari sudut pandang pengguna, yaitu dengan menggunakan metode System Usability Scale, didapat nilai skor akhir yaitu 83, yang artinya sistem ini dapat diterima oleh pengguna, mendapatkan tingkat kategori B, serta mendapatkan rating pada kategori excellent. Untuk saran yaitu nomor 1, mengembangkan sistem yang saat ini masih berbasis web menjadi sistem yang berbasis Android. Yang nomor 2, menambahkan metode pembayaran SPP maupun iuran lainnya yang terhubung dengan pembayaran digital seperti transfer melalui M-Banking. Yang nomor 3, menambahkan fitur absensi online agar tingkat kehadiran santri dapat terpantau dan lebih mudah dikelola datanya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.